Salam jumpa, mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami rindu supaya hidup kami dimaknai oleh firman-Mu. Karena itu ketika kami ingin membaca dan merenungkan, tolonglah dengan kuasa Roh Kudus agar kami mampu menerjemahkan dalam kehidupan beriman. Amin. Saudara-saudara, saya membaca dalam kitab Kejadian pasal 14 pada ayatnya yang ke-19. Lalu ia memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang Maha Tinggi, pencipta langit dan bumi. Saudara-saudara, hidup yang kita hidupi atau hidup yang kita jalani tidak cukup dengan makan, minum, pakai, ada perumahan, ada harta kekayaan, atau pada zaman ini ilmu pengetahuan dan teknologi. Bagi manusia percaya, bukan hanya itu yang kita butuhkan. Bagi manusia percaya, kita membutuhkan campur tangan ilahi. Belajar dari pembacaan kita bersama adalah bagian dari cerita bagaimana Lot itu ditawan oleh musuh. Kemudian Abraham itu pergi memerangi, membebaskan akan Lot dari tawanan musuh, sehingga dia mendapatkan akan kemenangan-kemenangan. Kemenangan-kemenangannya itu disambut oleh banyak orang. Bahkan di dalam perikop pembacaan kita adalah bagian dari Kejadian 14 ayat 17 sampai 24. Dikatakan di sana bagaimana Raja Salem Melkisedek menyambut Abram itu karena kemenangannya, kemudian memberkati Abraham sebagaimana kita baca bersama. Diberkatilah kiranya Abraham oleh Allah yang Maha Tinggi, pencipta langit dan bumi. Dengan demikian hidup Abraham itu atau Abram itu menjadi utuh dan lengkap karena ada berkat ilahi. Artinya, tutur pikir buat kata-katanya itu sejalan dengan kehendak Tuhan Allah. Karena Allah yang Maha Kuasa mau berkuasa di dalam dirinya, dan Abraham juga secara sadar mau membiarkan dirinya dipimpin, dikuasai oleh Allah. Sehingga kemudian dia menjadi kebanggaan orang beriman. Dikatakan sebagai bapa orang beriman. Ini tidak terlepas dari berkat yang dia alami. Saudara-saudara, hal berkat di dalam Alkitab itu menjadi sangat penting. Di dalam sejarah orang Israel, sejarah peribadahan orang Israel, berkat itu juga diberikan kepada imam-imam. Sehingga seperti di dalam kitab Bilangan pasal 6 itu, pada ayatnya yang ke-24 sampai 26, dikatakan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Artinya berkat ini diperintahkan supaya dibagikan oleh imam-imam kepada umat. Artinya umat sangat membutuhkan akan berkat dari imam-imam, sehingga kehidupannya itu menjadi utuh, menjadi berarti, menjadi berguna bagi Tuhan Allah dan bagi manusia.
Saudara-saudara yang kekasih, berkat itu dicurahkan pada manusia percaya pada masa kini. Tidak hanya pada kalangan tertentu seperti pendeta saja, tetapi juga kepada seluruh umat percaya. Nah, karena itu berkat ini harus kita teruskan, bagikan kepada siapa saja, sesuai dengan kapasitas kita. Kita perlu membagikan, kita perlu meneruskan akan berkat itu kepada siapa saja yang kita temui. Dan berkat-berkat itu tidak kita pahami hanya jasmani saja. Hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang mendatangkan sejahtera. Tetapi ketika kita mampu menghadapi berbagai macam penderitaan, persoalan bersama Tuhan, itu adalah berkat Tuhan juga. Ketika kita setia dan taat dalam penderitaan, itu adalah merupakan berkat Tuhan juga. Jadi, berkat Tuhan itu sangat dibutuhkan oleh orang percaya. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karuniakan senantiasa berkat kepada kami. Karena kami membutuhkan itu dalam kehidupan ini. Sehingga kami taat, setia, beriman, dan kami juga boleh menjadi orang-orang yang meneruskan berkat kepada sesama, bahkan kepada dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.